Setelah saya pahami, oh munafik itu dari sana, Pak. Yahudi ini. Yahudi. Jadi biang munafik itu Yahudi. Yahudi itu adalah ingkar janji. Bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 ayat 84. Tsumma aqrartum. Mereka telah berikrar, berjanji kepada Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah, nah disitu kan, wa in akhadna mitsaqa bani Israil. Jadi ketika mereka berikrar, berjanji, maka Allah mengambil janji mereka. Di dua ayat itu ada 10 janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, la ta'buduna illallah. Mereka berjanji tidak akan menyembah kecuali hanya Allah. Itu janji mereka. Tapi kenyataannya gimana, Pak? Terutama ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima Tauratnya di Bukit Tur. Yang ketika itu Bani Israel ditemani oleh Nabi Harun alaihissalam. Bukan lagi Allah yang disembah, tapi siapa? Al-Ijla. Apa Al-Ijla, Pak? Patung berupa anak sapi. Ada yang dibuat dari perunggu, ada yang dibuat dari batu, ada yang dibuat dari kayu, bahkan ada yang dibuat dari terigu. Itu janji mereka, tidak akan menyembah kecuali hanya Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Akan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Yang ketiga, wadil kurba. Akan berbuat baik kepada kerabat. Paman, bibi, encang, encing gitu. Pak Le, Pak De, Bule, Bude gitu. Akan berbuat baik kepada kerabat. 4, akan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Itu janjinya, Pak. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kalau sekarang boro-boro berbuat baik kepada anak yatim, justru mereka dibuat yatim, ya. Jadi oleh mereka anak-anak sekarang, Israel sekarang membuat mereka menjadi yatim. Lalu sudah yatim, dibom juga, kan gitu, Pak. Itu jahatnya. Ingkar janji mereka. Kemudian yang kelima, wal yatama wal masakin, akan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Yang keenam, wa qulu linnasi husna, akan berkata dengan sesama manusia dengan perkataan yang baik, santun, ramah. Yang ketujuh, wa aqama sholat, akan mendirikan sholat. Itu janji mereka, Pak. Yang kedelapan, wa atuz zakat, akan menunaikan zakat. Nah, yang kesembilan nih, wala taqtulu anfusakum, tidak akan membunuh, tidak akan menumpahkan darah, tidak akan menumpahkan darah. Itu dengan cara dibunuh. Tapi dalam kenyataannya, Pak, jangankan manusia biasa, nabi saja dibunuh, Pak. Kan tadi, fafarikon kadzabtum wa farikon taqtulun. Di antara nabi yang dibunuh oleh mereka siapa? Nabi Yahya. Dibunuhnya dengan cara disembelih. Di mana kepalanya untuk dijadikan mahar oleh sang raja saat itu yang berkuasa. Disembelih, kepalanya dibawa. Nabi Zakaria bukan ditusuk, bukan ditembak, digergaji dari kepala ke sini, Pak. Ya,
Padahal mereka berjanji tidak akan menumpahkan darah. Tapi aneh ya, ini Ustaz Apud, Ustaz Jena. Itu kalau kita lihat di kitab Bulughul Maram, bab masjid, Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Qatalallahu Yahud. Allah membinasakan orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi dan dalam hadis lain orang-orang yang soleh sebagai masjid. Jadi aneh Pak, ketika hidup nabi dan orang soleh disakiti dan diintimidasi, sampai saya baca ya Masya Allah, itu Nabi Musa Pak, pada akhirnya tinggal berdua dengan Nabi Harun, ditinggal oleh mereka semua. Nabi Musa itu aneh, ketika Nabi itu hidup didustakan. Tapi ketika mereka sudah wafat, kuburannya dijadikan sebagai masjid. Aneh. Begitu juga terhadap mereka dari orang-orang soleh. Maka dikatakan di dalam hadis itu sirarul halqi. Jadi makhluk yang terjahat adalah Yahudi. Bukan manusia terjahat Pak. Makhluk terjahat adalah Yahudi. Mengingkari janji Pak. Berjanji tidak akan menumpahkan darah. Tapi justru darah bercucuran di mana-mana. Yang ke-10, wala tukhriju anfusakum min diyarikum. Tidak akan mengusir saudaranya dari kampung halamannya. Tidak ada penjajahan. Itulah janji mereka. Tapi ternyata Allah mengatakan, ya, Allah mengatakan apa dalam ayat? Summa tawallaitum illa qalila minkum wa antum mu'ridun. Mereka berpaling, mereka mengingkari kecuali hanya sedikit. Kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan mereka menjadi pembangkang.